Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan di bulan ini kita akan membahas mengenai bahan ajar masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar di bawah ini adalah hasil peninggalan dari perkembangan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Gambar yang kedua ini menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di sebuah kota pelabuhan. Nah, di dalam kota pelabuhan tersebut menggambarkan bagaimana proses perdagangan yang terjadi antara masyarakat di Nusantara dengan masyarakat yang ada di luar Nusantara. Berikut ini merupakan peta masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara yang melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, jalur darat dan jalur laut ini dimulai masuknya dari wilayah Cina dan India. Berdasarkan teori masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, teori masuk dan proses penyebarannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasif, di mana yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara adalah masyarakat India dan Cina. Sedangkan teori aktif di sini menitik beratkan kepada orang Indonesia asli atau orang yang ada di Nusantara yang belajar langsung ke India dan Cina, kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Ada 4 teori penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua teori Waisya, yang ketiga teori Ksatria, dan yang keempat adalah teori arus balik. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Panler. Nah, di sini para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Teori yang kedua adalah teori Waisya yang dikemukakan oleh N.C. Krom. Pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Teori yang ketiga adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh salah satunya adalah C.C. Berg. Di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara. Teori yang keempat adalah teori arus balik, dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Dan akhirnya mereka mulai menyebarkan agama baru tersebut di Nusantara. Berikut ini merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu diantaranya adalah 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanagara, 3. Kerajaan Kediri, 4. Kerajaan Singasari, 5. Kerajaan Majapahit. Kemudian kerajaan Buddha diantaranya 1. Kerajaan Sriwijaya, 2. Kerajaan Kalingga, 3. Kerajaan Buddha. Nah, sekian untuk pembahasan bahan ajar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.